Tapi Mbak, kenapa? Silakan Pak Brian. Kenapa Pak? Sorry tadi nggak jelas. Silakan perkenalkan diri Bapak, proyek yang sedang dilaksanakan sekaligus terkait tema ini harapannya apa Pak? Oh ya, proyek yang sedang saya kerjakan saya dari bagian planning ya. Jadi kita ada satu proyek yang kita ada proyek school juga, sekolahan. Kita ada hotel ya, tapi masih on hold. Kita ada proyek itu juga infrastruktur saat ini. Mungkin harapan dari training ini kita bisa tahu lebih banyak ya mengenai sumber sources ya daripada funding ya. Terus kita mungkin bisa tahu lebih banyak juga tentang equity ya di capital market. Ya, saya rasa itu sih. Bapak background-nya di finance apa di teknik? Saya teknik, Pak. Oh jadi, ya. Oke. Ya. Oke, silakan. Thank you Pak. Silakan next Mbak Dia. Ya Pak, sekarang sih proyeknya kalau saya di bagian business development. Jadi kalau ada proyek baru, sekarang ini kita memang ada beberapa yang lagi kita develop, tapi masih confidential, jadi belum bisa kita disclose. Oke. Ada yang background-nya finance di sini? Bisa raise hand atau bicara? Atau semua background-nya nggak non-finance semua nih? Saya ingin memastikan dulu supaya nanti penyampaiannya lebih pas ya. Ada yang finance? Oke, saya kira bisa mengikuti lah ya kegiatan kita. Pak Wilson barangkali? Ya Pak. Bapak kebetulan saya dari bagian pajak sih Pak, nggak terlalu in touch dengan hal ini, cuman harapan saya bisa tambah wawasan atas materi ini sih Pak. Oke, thank you Pak Wilson. Ya Pak, sama-sama Pak. Bapak Ibu semangat pagi di pagi hari ini sampai nanti kita pukul 12 siang. Meskipun Anda belum begitu familiar dengan tema kita private equity dan capital market, tapi saya kira nanti Anda bisa banyak belajar. Tadi sesuai yang pengantar saya, ini Anda luar biasa ikut kegiatan ini karena ini jarang, tidak ada yang dibahas mengenai di mana-mana private equity ini terbatas informasinya. Ini jarang sekali dan ini luar biasa. Anda bisa share ke corporate ya, yang mungkin yang dari corporate bahwa perusahaan Anda bisa melakukan ini ya, terkait alternatif funding. Nanti outputnya itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan perkenalan singkat kita terkait dengan narasumber. Selamat pagi Pak Pardomuan Sihombing. Nah, ini Pak Doktor kita nih, Pak Pardomuan Sihombing. Beliau ini pagi ya, sehat-sehat Pak. Sehat Pak Ilham. Ya. Beliau ini sahabat saya sudah lama sekali ya, 2010 barangkali sudah aktif ya, 2013 sudah kita undang. Awalnya kami ini kenal dari dua nama Adler sebetulnya Pak, kalau kita dulu cerita. Jadi di finance industry di Indonesia ini ada dua nama Adler yang sangat expert. Pertama Adler Manurung, Profesor Adler Manurung, guru besar BINUS kalau nggak salah ya, capital market. Terus kemudian Adler Sihaan ya, seorang finance real estate sekarang di dinas di kawasan industri Batang ya. Dua Adler ini yang memperkenalkan saya ke Pak Pardomuan ya. Nah, Bapak Ibu, Pak Dr. Pardomuan Sihombing ini beliau lengkap kalau saya lihat dari kurikulum vitae-nya, karena beliau ini selain praktisi pernah di Rekapital Asset Management, beliau juga pernah di beberapa corporate, terus terakhir saya juga berkomunikasi dengan beliau di salah satu BUMN sebagai finance director terkait dengan produksi film-film negara ya. Nah, dari pengalaman itu dia juga punya banyak case ya, bahwa ini banyak peluangnya, cuman mau apa enggak gitu ya corporate melakukan funding atau pencarian funding terkait dengan pendanaan proyek. Nah, dari pengalaman beliau juga, beliau banyak memberikan insight di beberapa kegiatan ya, termasuk beliau juga sebagai dosen ya, kalau di Trisakti yang pernah kuliah pasti ketemu beliau di urusan capital market gitu ya.
Nah, selain itu aktivitas beliau sekarang ya memberikan pembelajaran terkait finance, capital market. Pokoknya kalau bicara industri finance dan capital market ya beliau ekspertisnya lah, kurang lebih begitu. Pak Pardomuan, kita punya waktu sampai dengan pukul 12, jadi waktunya lumayan pendek sebetulnya dengan tema yang lumayan sangat banyak sekali nih untuk kita bahas ya. Jadi nanti kita metodologinya yang pertama saya sampaikan, kita akan dengarkan paparan Pak Pardomuan sekitar 20 menit ya. Jadi kita nggak terlalu banyak paparan, nanti paparannya silakan Pak Pardomuan bisa share mandiri ya, screen. Nah, terus kemudian setelah 20 menit kurang lebih, nanti kita akan berdiskusi tanya jawab dari seluruh audiens. Kami harap semua bisa aktif bertanya ya, jadi tidak pasif karena ini menarik ya. Nah, terus kami juga sampaikan selama acara berlangsung mohon untuk mute dan unmute-nya bisa diatur lah. Kalau misalnya dalam bicara bisa dibuka, kalaupun bisa nggak bicara bisa di-mute. Nah, kemudian juga mohon kalau masih bisa online video lebih baik supaya interaksi kita lebih baik dalam webinar course ini. Baik, itu saja pengantar saya. Silakan Pak Pardomuan, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Ilham. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen ya. Pagi-pagi Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah alternative funding ya. Pendanaannya melalui private equity dan capital market. Nah, jadi konsep awalnya ya, perusahaan itu ultimate goal-nya pastinya adalah menciptakan nilai tambah ya, memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Nah, itu ultimate goal-nya ya, dengan melakukan pertumbuhan dan ekspansi. Namun ketika melakukan pertumbuhan dan ekspansi ya kan, nah ini perlu pendanaan. Nah, pendanaannya itu pastinya terkait dengan investasi, working capital maupun refinancing ya. Nah, pendanaan ini secara konsep bisa kita dapat dari shareholder ya, maupun dari debt ya, atau dari utang. Jadi konsepnya itu debt dan ekuitas ya. Nah, sedangkan source fund-nya kalau kita lihat dari internalnya ini bisa dari return earning ya. Jadi return earning ini diperoleh dari profit ya. Profit ini nanti ketika di RUPS biasanya manajemen akan nego dengan pemegang sahamnya ya kan, apakah dibagikan dalam bentuk dividen atau return earning ya. Namun dalam filosofi dividen itu sebenarnya manajemen ya atau perusahaan tidak mampu untuk mengembangkan uang. Filosofi dividen itu. Ya, makanya dia menyerahkan dananya kepada pemegang saham. Ya udah, pemegang saham ini dananya silahkan dikembangkan sendiri, karena kami tidak melihat adanya opportunity di situ. Nah, itu sebenarnya filosofi daripada dividen. Nah, tapi kalau perusahaan atau manajemen mempunyai opportunity atau adanya peluang, maka dia akan negosiasi dengan shareholder atau pemegang saham untuk dijadikan return earning. Ya, return earning pastinya ini karena dari pendapatan, terus juga ada depresiasi dan amortisasi, biaya yang tidak keluar dari perusahaan, tapi endingnya adalah sebenarnya return earning. Ya, internal financing seperti itu. Eksternalnya nanti bisa pakai dalam konsep teorinya, external financing ini dimulai dari spontaneous financing. Spontaneous itu seperti supplier, ya kan. Makanya kita bisa mencari pendanaan sebenarnya dari supplier juga sudah bisa kita mulai, ya kan, dari vendor, ya kan. Artinya nanti kita bayarkan 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Tapi memang itu perlu trust, ya, perlu kepercayaan sehingga kita bisa mendapatkan pendanaan. Istilahnya itu minjem balance sheet lah. Jadi mereka yang mencari pendanaan ke bank untuk menyuplai kita, sementara kita misalnya belum bankable, ya itu bisa spontaneous financing. Atau misalnya kita ada pembayaran kepada vendor atau pembayaran kepada karyawan berupa gaji, tapi ada peluang, ya kan, return
atau bisnis. Nah, di situ kita gunakan itu namanya spontaneous financing dari sisi external financing. Baru selanjutnya setelah spontaneous financing, baru masuk ke debt. Debt-nya ini bisa melalui bank, bisa melalui capital market. Kita terbitin nanti medium term notes atau nerbitin obligasi. Baru terakhir ya itu adalah ekuitas. Ekuitasnya ini bisa melalui capital market ya atau pasar modal. Nah, sumber pendanaan ini internal ya, modal disetor, cadangan, laba ditahan, pinjaman dinasi ya. Nah, ini internal ya, sedangkan eksternalnya tadi saya sampaikan kita secara konsep eksternal itu spontaneous financing, debt dan equity. Tapi sumbernya dari mana aja? Ya kan, bisa lewat bank, nanti ada kredit modal kerja, investasi, ya kan, pasar modal, obligasi IPO. Nah, sekarang sebenarnya yang saya lihat bank ini sangat jor-joran ngasih kredit ke kita. Nah, cuman kadang-kadang ya kan perusahaannya itu secara administrasi belum rapi, Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya juga kadang-kadang mungkin alergi gitu ya ke bank. Padahal sebenarnya kalau bisnis kita oke, ya kita bisa menjelaskan story-nya bagus, ya kan, dan juga memang bisa dilaksanakan, dilakukan. Bank ini sekarang jor-joran. Nah ini saya sendiri sekarang justru dikejar-kejar bank, Pak, ada investasi yang mau dilakukan nggak? Ya, jadi sebenarnya bank ini sangat agresif sekali sekarang, karena mereka ada kesulitan sekarang. Kesulitannya adalah bank ini kebanjiran likuiditas, Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah itu kita bisa melalui pasar modal, ya kita melalui IPO, ya IPO saham ataupun obligasi, ya ataupun medium term notes, ya. Modal ventura, ya. Nah, biasanya ini kita mengundang partner, ya kan, untuk join. Nah, tapi yang kita jual atau yang kita persiapkan memang bisnis modelnya dulu. Bisnis modelnya seperti apa? Nah, kalau kita bisa yakinkan bisnis modelnya ini, karena modal ventura pasti utamanya itu bisnis model, bukan bisnis plan. Ya, jadi pertama bisnis model, baru dari bisnis model diturunkan menjadi bisnis plan. Ya, nah seringkali udah nyodorin bisnis plan aja, tapi bisnis modelnya belum jelas nih kan. Kita bisa pakai model canvas yang sederhana, ada 9 key, ada 9 kunci di sana. Siapa customer ya, value edit-nya apa, distribusinya apa, key activities-nya apa, kita bisa jelaskan ke mereka, ya kan. Nah ini kalau mereka tertarik akan join. Nah tapi juga memang kadang-kadang pengusaha atau entrepreneur ini alergi ketika ada pihak lain mau join, ya kan, sehingga modal venturanya ini nggak harus ekuitas, bisa juga dia pendanaan utang. Tapi kalau utang jatuhnya, nah ini biasanya dia perlu jaminan, Bapak Ibu. Nah ini kalau jaminan kita belum cukup, ya kan? Nah ini kita juga harus bisa melangkah step by step. Jadi kita tidak perlu berpikir harus langsung besar, ya kan? Jadi sesuai dengan kapasitas kita aja. Jadi kita juga dalam soft skill-nya kita harus taat terhadap proses. Seringkali bisnis modelnya bagus, tapi karena kita terlalu agresif, ya kan. Nah, secara timeline ini tidak matching, mismatch, ya kan. Nah, sehingga disitulah terjadi resiko-resiko. Ya, jadi kalau kita ikuti prosesnya, mudah-mudahan bisnis kita juga jalan lancar, ya. Nah ini rates ya, rates ini biasanya dilakukan oleh pengembang ya. Jadi kalau dia sudah bangun propertinya sudah menghasilkan cash flow, dia exitnya bisa menjual melalui rates. Rates ini kontrak investasi kolektif, tapi underlying-nya adalah properti yang sudah jadi, Bapak Ibu. Jadi nggak greenfield, tidak greenfield di sini. Ini dulu dimulai dengan Solo Grand Mall, jadi mall-nya sudah menghasilkan cash flow. Nah, pengembangnya dia mau jual, pengembang ini mau jual propertinya, ya dijual melalui REITs. Nah, yang beli REITs siapa ya? Investor retail maupun corporate ya. Jadi kalau memang ini wadah
Jadi REITs ini KIK ya, kontrak investasi kolektif, jadi seperti reksadana Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada investor pengen berinvestasi di properti, dia bisa beli REITs ya. 1 juta, ya 10 juta, ya. Nah ini REITs ya. Nah Solo Grand Mall ini size-nya 250 triliun ya, kurang lebih ya. Nah cuma dengan kondisi sekarang pasti secara cash flow ada terganggu. Tapi kalau kontraknya panjang, ya justru mall-mall ini cash flow-nya relatif stabil. Ya, nah selanjutnya kita juga bisa factoring. Ya, factoring ini ada pekerjaan yang sudah selesai. Ya, jadi invoice-nya ini kita jaminkan. Ya, ini factoring. Ya, nah sekarang udah banyak nih ya factoring ya, P2P lending ya. Jadi factoring kita, invoice kita valuasi sama mereka, di-assess sama mereka, siapa bohirnya, pemberi kerjanya. Kalau di sana oke, secara credit risk, nah kita bisa melakukan factoring, pendanaannya melalui factoring. Nah, bisa juga melalui MTN atau investor. Ya, MTN atau investor ini sama seperti obligasi, tapi MTN ini, Bapak Ibu, ya ini jangka menengah 1 sampai 5 tahun. Ya, MTN. Dan dia best effort. Artinya kalau kita dibantu sekuritas untuk mencari pendanaan, medium term notes ini, ya kita tidak perlu si sekuritas tidak perlu full commitment. Jadi kalau dia terbitin 500 miliar, lakunya 300. Ya, 200-nya ini dikembalikan kepada perusahaan. Nah, ini MTN. Nah, MTN kita juga sudah berkembang dengan pesat pendanaan melalui MTN. Ya, nah ini dari eksternal ya. Secara konsep adalah melalui utang ataupun melalui ekuitas. Namun instrumennya, nah ini instrumennya yang ada di sini semua Bapak Ibu ya. Oke, nah ini konsepnya ya. Jadi pendanaan itu konsepnya cuma 2 Bapak Ibu, melalui debt atau equity. Ya, cuman dibedakan apakah melalui private atau public. Kalau private ukurannya di bawah 50 pihak. Jadi artinya tadi misalnya kayak Pak siapa tadi cerita ditawarkan ke kita di sini nih semuanya. Di bawah 50 pihak itu udah sebagai private equity, Bapak Ibu. Itu aja sesederhananya. Jadi yang paling penting adalah bisnis kita, produk kita ini menarik nggak? Ya, setelah itu kita mau tawarkan ke private ataupun public, itu bisa aja, Bapak Ibu. Pasti laku selama instrumen kita menarik. Ya, nah, debt ini bisa loan kepada bank, ya, atau kita pakai bond. Bisa bondnya konvensional, bisa berbasis syariah atau istilahnya sukuk. Ya, bisa juga kita menggunakan equity, tadi mezzanine financing, bisa kita pakai exchange bond, bisa convertible bond, equity link bond. Ya, kalau equity kita bisa menerbitkan saham, itu untuk pertama kali ya IPO. Selanjutnya kita bisa istilahnya IPO kedua kita bisa nambah modal right issue. Nah, penambahan modal ini bisa dari pemegang saham lama, bisa juga pastinya secara konsep ditawarkan ke pemegang saham lama dulu. Tapi kalau pemegang saham lama tidak mau, ya kan, baru kita tawarkan ke pihak lain. Ini right issue. Ya, ini jadi type of financing konsepnya 2 Bapak Ibu, debt dan equity. Ya. Nah, setelah itu baru dari sisi marketnya, apakah private atau public. Jadi konsepnya seperti itu aja. Kalau private ya kita tawarkan ke teman-teman, bahkan ke keluarga juga bisa kan gitu, atau ke komunitas kita bisa. Atau yang lebih canggih sekarang sudah banyak private equity yang ternama di Indonesia ya kan, seperti Saratoga, Recapital, Northstar. Itu juga bisa kita tawarkan Bapak Ibu. Bahkan kita bisa belanja ke Singapura juga. Walaupun di Singapura sebenarnya dana dari Indonesia juga.
Cuman kadang-kadang orang Indonesia itu lebih nyaman kalau ada bendera asingnya kan gitu. Padahal dananya dari Indonesia juga kan. Ya. Dan juga bisa kita dibantu oleh sekuritas atau aset manajemen kepada lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang mengalami surplus. Seperti asuransi, dana pensiun, itu juga mau melakukan pendanaan Bapak Ibu. Nanti bentuknya apa? Bentuknya bisa ini semua. Ya kan? Apakah bentuknya itu adalah medium term notes, apa promissory note, atau bentuknya paper-papernya adalah misalnya bentuknya RDPT, ya kan? Atau bentuknya obligasi, ya. Nah, itu bisa dibuat ya ininya papernya, ya. Oke. Nah, di sini bank dan capital market ya. Jadi bank ini biasanya kepada perusahaan dia bisa memberikan kredit, working capital, investment loan, ya letter of credit, bank garansi, ya kan. Capital market, IPO, bond, equity, ya kan. Bisa tadi actionable bond, convertible bond. Jadi actionable bond itu obligasi yang bisa ditukar kepada anak usahanya, ya subsidiary. Jadi yang minjem itu induknya Bapak Ibu. Tapi kalau convertible bond itu obligasi yang bisa di-convert menjadi saham perusahaan itu. Ya, biasanya dia perusahaan itu baru berkembang, jadi untuk mengantisipasi atau mitigasi risiko, bentuknya nggak langsung ke saham dia, tapi bentuknya obligasi dulu. Tapi kalau sudah berkembang, pas jatuh tempo nanti 5 tahun, 10 tahun kemudian, baru dia pindahkan kepada ekuitas. Nah, itu motif daripada convertible bond. Nah, bisa tadi medium term notes atau private placement. Ya, ini masuk dalam private equity istilahnya tadi atau pembahasan kita. Nah, sekarang outstanding-nya ini mungkin nanti ada data terbaru ya untuk bank maupun capital market. Sekarang equity market kita 8.000 per hari ini, bond-nya sekitar bond dan sukuk kita sekarang sekitar 4.000 triliun Bapak Ibu ya. Tapi masih dikuasai oleh government bond 4.500, 400 triliunan itu bond market ya. Nah, prosesnya kalau bank, customer masuk ke bank, bank baru menyalurkan ke company. Jadi bank ini fungsinya intermediary. Ya, tapi kalau capital market ya kan investor ke securities company baru ke company. Ya, jadi mediasinya securities company ya. Nah, kalau private dia bisa dari investor langsung ke company. Ya. Nah, ini perbedaan equity dan debt, Bapak Ibu ya. Instrumennya kalau equity ada IPO, right issue, private placement ya, atau modal ventura ya kan. Sedangkan utang instrumennya bisa bond, sukuk, MTN. Tujuannya pasti memperbesar ya nilai perusahaan ya. Jadi tujuan dari pendanaan itu Bapak Ibu pastinya tadi ya, tujuan perusahaan itu memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau nilai pemegang saham. Dalam keuangan modern, nilai perusahaan itu terefleksi di harga saham. Tapi harga saham meningkat ini karena kinerja ya, bukan karena market maker atau digoreng-goreng. Seperti yang terjadi di fenomena di perusahaan asuransi BUMN. Karena dia goreng-goreng, nah akhirnya mereka kena sekarang. Ya, kena tindakan pidana. Seperti itu ya. Oke, nah biasanya memang awalnya itu belajarnya lewat bank dulu Bapak Ibu. Tapi kalau banknya sudah berhasil dia naik ke obligasi, debt. Baru terakhir dia lewat equity. Ya, biasanya stepnya seperti itu. Tapi ada juga yang langsung ke equity, setelah dia IPO baru dia terbitin utang. Tapi kalau dari struktur modal tadi kita bahas, ya pertama itu dari pendanaan itu dari return earning, laba ditahan. Kalau laba ditahannya kurang, maka dia gunakan utang. Setelah utang, baru dia gunakan ekuitas. Jadi ekuitas itu sebenarnya the last resort. Ya Bapak Ibu. Cuman dengan tadi pembukaan Pak Ilham sampaikan, dengan digitalisasi ini memang kebutuhan terkait dengan investasi di teknologi, kebutuhan terkait dengan pembangunan, ya kan, ini perlu modal yang cukup besar.
Ya, tapi sebenarnya kita bisa melakukan secara staging, Bapak Ibu. Ya, staging supaya fundamental kita kuat. Ya, seperti itu. Nah, equity tidak ada batasan waktu, sedangkan utang ini ada maturity atau limited, terbatas ya, ada 5 tahun, 10 tahun ya. Company responsibility ya kan, share ownership, dividend. Pastinya kalau kita ngajak partner kita di equity atau di private equity ya, ini sharing ownership. Kalau bentuknya equity. Jadi private equity sendiri Bapak Ibu itu instrumennya bisa equity atau debt ya. Jadi private equity itu artinya bukan dia hanya equity. Private equity itu dana yang dikumpulkan sama konsepnya seperti bank sebenarnya. Cuman bedanya orang-orangnya terbatas Bapak Ibu. Di bawah 50 pihak. Jadi misalnya di tempat saya dulu ya di Rekapital, Rekapital itu pendanaannya misalnya dari source-nya dari internasional cuma 2 pihak. Nah, itu namanya private equity. Nah, Rekapital bisa membeli bond atau dia membeli saham juga. Nah, itu namanya private equity. Nah, itu konsepnya ya Bapak Ibu ya. Nah, memang private equity ini beda dengan kalau kita mengandalkan pasar modal. Karena pasar modal ini full regulated. Sehingga ada syarat-syarat, nanti saya tampilkan juga syarat-syaratnya, supaya kita bisa bahas juga. Syarat-syarat IPO, baik melalui debt ataupun equity. Ya. Nah, investor mediumnya RUPS, ya kan, sedangkan utang itu atau debt itu melalui RUPO. Voting right-nya dia memiliki hak suara atau voting right, tapi kalau utang nggak punya voting right. Investor monitoring diawasi oleh OJK dan IDX, sedangkan utang oleh rating agency, ya, lembaga pemeringkat atau trustee, wali amanat, ya. Company status public company. Kalau debt, nah ini dia bisa public company kalau di atas 300 pihak tadi Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia di bawah 300 pihak belum public company. Jadi syarat menjadi public company dia di atas 300 pihak yang membeli instrumen tersebut. Tapi kalau emiten, ya emiten dia yang listing di bursa. Jadi kalau emiten sudah pasti public company, tapi public company belum tentu jadi emiten. Misalnya perusahaan taksi, sahamnya dimiliki 500 driver, 500 supir. Nah itu public company, tapi dia tidak ada di bursa, tidak listing di bursa. Nah berarti dia bukan emiten. Nah kalau emiten itu pasti syaratnya dimiliki sahamnya atau obligasinya di atas 300 pihak. Reporting ya kan, dia harus ada audit financial report, annual report ya kan, disclosure. Kalau ada yang material. Sedangkan debt, audit financial report, rating. Jadi harus di rating setiap saat. Oke, nah sekarang kita masuk ke private equity ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan private equity? Kumpulan dana dan investor secara langsung berinvestasi di perusahaan swasta atau terlibat dalam perusahaan publik. Jadi ini investornya yang dinamakan private equity, dia rising fund, Bapak Ibu, ini tidak lebih daripada 50 pihak. Inilah private equity. Tapi kalau dia rising fund lebih daripada 50 pihak, itu namanya public company, perusahaan publik. Itu aja bedanya. Nah, baru private equity ini, dana yang dikumpulkan dari 2-3 orang sampai 50 orang ini, baru diinvestasikan di perusahaan-perusahaan private. Tapi boleh nggak dia investasikan di public company juga? Boleh juga. Misalnya, ada private equity kita kumpulkan, ini namanya Reinco Private Equity, ya kan? Pesertanya hari ini kelas kita. Setelah itu kita mau investasikan bukan di private company aja, tapi di public company. Misalnya kita lihat Garuda. Kok kenapa kita mau beli Garuda? Karena harganya murah banget, kan misalnya. Walaupun lagi berdarah-darah, ternyata murah banget nih kita dijual. Yuk kita beli. Dan opportunity-nya masih bagus. Karena kita negara kepulauan, transportasi yang paling efektif itu pesawat terbang. Nggak mungkin naik bus dari Aceh sampai Papua, kan gitu. Kita beli aja gimana? Karena ada opportunity, ya boleh aja. Nah, itu mekanisme private equity. Konsepnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, dari private company, ini contohnya, ya kan. Nah, biasanya memang lebih suka private company. Kenapa? Karena dia bisa kontrol langsung, Bapak Ibu.
Ya, tapi kalau misalnya public company, ya, nah ini ada konflik of interest terkait dengan regulasi, terkait dengan peraturan, terkait pelaporan dan lain sebagainya. Nah, konsepnya seperti itu, Bapak Ibu, private equity. Ya. Nah, jadi investasi ke perusahaan yang sedang berjuang, dalam hal ini misalnya pendanaan, ya kan? Nah, maka dia invest. Tapi bisnis modelnya meyakinkan dulu nih kan. Ketika meyakinkan, baru dia invest. Setelah itu, ya kan, terbukti profit, ya kan. Nah, dia bisa jual harga yang lebih tinggi. Ya, tapi misalnya cash flow-nya bagus, Bapak Ibu, bisa jadi itu dia tahan terus. Ya, dia tahan terus. Kalau cash flow-nya bagus. Nah, biasanya karena cash flow ke depannya itu diperkirakan akan decline biasanya ya dalam prinsipnya, dalam filosofinya. Perusahaan itu akan dijual kan gitu. Ya. Nah, ini kita bahas aja. Contohnya Bukalapak misalnya. Bukalapak itu karena dia bisa jual mahal, makanya dia IPO. Tapi kalau misalnya harganya tidak seperti itu, atau cash flow-nya tinggi, maka ya dia tahan aja. Ngapain dia berbagi? Itulah yang dilakukan oleh grup Jarum, misalnya. Dia tidak mau IPO. Kenapa? Karena return-nya masih gede, kan gitu. Jadi dia pakai debt aja, pakai utang aja. Dia nggak mau share kepada orang lain, kan. Tapi kalau dia cenderung sudah terbatas, nah ini salah satu teori asymmetry information, ya, atau teori signal. Jadi perusahaan akan dijual kalau harga sahamnya dianggap mahal, kan. Tapi kalau sahamnya dianggap murah, maka apa yang dilakukan perusahaan? Perusahaan akan melakukan buyback kalau dia sudah TBK. Nah, makanya ketika ada informasi perusahaan akan buyback, sahamnya akan naik. Kenapa? Karena perusahaan itu mau membeli sahamnya. Yang paling tahu kinerja perusahaan kan manajemen, kan gitu. Nah, jadi daripada manajemen taruh di deposito cuma dapat 3%, belum potong pajak, ya kan? Atau maksimal 4%, belum potong pajak, ya mendingan dia buyback sahamnya. Kenapa? Karena fair value-nya 1.000, di market cuma 500, kan gitu. Jadi potensial upside-nya 100%, ya mendingan dia buyback, kan. Nah, itu. Ya, konsepnya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya. Jadi ada outside investor, ya kan, dia setor ke private equity, general partner, dia setor cash ke private equity, individual manager, ya kan. Fund manager nih individu, ya, bukan corporate misalnya ya. Nah, ini dia setor juga ke private equity. Nah, dari private equity maka dia melakukan investasi ke A, ke B, ke C, ke D. Nah, outside investor ini apa? Atau limited partner. Ini adalah sleeping investor. Udahlah, saya punya perusahaan dana gede, ya kan? Saya serahkan aja. Saya nggak ngerti Indonesia. Misalnya dia serahkan kepada Reinco Private Equity. Saya nggak ngerti Indonesia, tolong diinvestasikan. Yang penting kasih saya 10%. Bisa nggak? Oke. Karena private equity ini sangat mengenal Indonesia, mengenal perusahaan properti-properti yang bagus-bagus, yang GCK-nya baik, yang project-projectnya selalu diminati oleh customer, maka dia investasi ke sini. Makanya kita juga harus dekat dengan private equity, dan kita harus melakukan record yang baik. Karena setiap kita ada opportunity, maka kita bisa tinggal gampang minta ke private equity atau ke bank. Jadi waktu saya di PFN, Bapak Ibu, ya, PFN itu 26 tahun mati. Ya, sedikit saya cerita ya Bapak Ibu, karena ini kaitan dengan pendanaan juga. Ya, 26 tahun mati. Saya dari Rekapital. Saya diminta Kementerian BUMN, bisa nggak bantu kita hidupkan kembali ke PFN, produksi film negara. Saya nggak tahu. Saya minta laporan keuangan ini nggak dikasih-kasih. Nah, ini juga mesti pelajaran. Kalau saya ngelihat balance sheet-nya atau laporan keuangannya mungkin nggak jadi waktu itu. Tapi karena yen tar itu akhirnya sampailah tanda tangan SK, Bapak Ibu. Nah, setelah saya ke PFN di Otista, buset, ini perusahaan secara aset ini ada 2,3 hektar di Otista, tidak dioptimalisasi. Ini saya kira ketika saya masuk nih PTPN, saya kira perkebunan karena alang-alang becek semuanya kan gitu. Wah, kacau sekali ini kan gitu. Dana di cash cuma 40 juta waktu itu. Saya tanya ke orang keuangannya, payroll kita berapa? 500 juta. Hah? Saya bilang, terus dari mana ini? Itu real, Bapak Ibu. Terus gimana ini kan gitu. Ya kan? Nah,
Jadi kita pertama lakukan efisiensi, kita optimalisasi aset kita. Kita punya studio, studionya hancur, tapi masih ada syuting-syuting gitu, kita optimalisasi aset dulu Bapak Ibu. Terus kita ke bank, nggak diterima, nggak bankable waktu itu. Nah setelah itu kita apa? Kita lakukan pelan-pelan. Kita masuk ke jual company profile, video profile, ya kan, ke BUMN, ya kan, kecil-kecil dulu untuk likuiditas, ya kan. Nah kita perbaiki, kita optimalisasi aset juga. Waktu itu kita kerjasama dengan Patra Jasa. Makanya kalau Bapak Ibu lewat Otista ada kafe cerita. Nah di situ kita kerjasama Patra Jasa. Udah mulai ada pendapatan lumayan di situ karena kita langsung kontrak 5 tahun. McDonald, Otista. Nah itu juga kita kerjasama dengan PT Rexo. Nah jadi rame di situ. Nah udah mulai baik ya kan, kita perbaiki. Nah tambah lagi studio kita sudah mulai rame juga syuting film. Nah, selanjutnya kita next step, kita kerjasama dengan Wika Realty. Jadi kita bilang, kita mau bikin komersial, kita bikin mall, belakangnya studio. Jadi mall satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia, yang kalau datang ke mall itu bisa ngeliat artis. Dan itu sudah di-approve oleh Bu Menteri waktu itu. 1 triliun nilainya. Dan itu menjadi portofolionya Wika Realty untuk IPO. Karena mereka perlu portofolio untuk meningkatkan value-nya. Nah, jadi value edit-nya semua pihak dapat waktu itu. Ya, cuman ganti menteri, ganti kebijakan, kan begitu. Ya, nah itu dan akhirnya waktu itu kita bikin film pertama kali setelah 26 tahun. Nah, itu mulai pendanaan kita melalui bank. Dan kita dapat rate waktu itu 8,5%, sama kayak dengan Telkom kita. Nah, ini juga mungkin dipengaruhi oleh direktur keuangannya kali, karena tahu cost of fund jadi dapat 8,5% gitu. Dan kita dikejar-kejar terus untuk ini, karena kita cuman waktu 6 bulan kita balikin. Habis itu dia nanya lagi, Pak bisa dinaikin lagi nggak? Kita dapat waktu itu pertama kali 50 miliar, habis itu kebuka semua ke Dana Reksa, ke Mandiri, dan lembaga pendanaan yang lainnya. Bahkan private equity jauh sebelum itu udah masuk, karena mereka melihat industri film itu akan booming di Indonesia. Itu beberapa nama besar datang ke Indonesia, ya kan, karena udah tahu PFN sudah mulai hidup. Bahkan dari CGV Korea datang, terus dari Singapura datang. Mereka udah langsung menawarkan pendanaan karena melihat ketika datang kita kasih bisnis model kita bahwa PFN itu bukan production house lagi tapi didistribusi, wah mereka langsung tertarik, wah ini mah pasti laku Pak katanya. Ya, jadi CGV dari Korea langsung datang ke PFN waktu itu. Nah itu, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir terkait pendanaan sebenarnya. Yang penting bisnis model kita memang doable dan memang akan menghasilkan. Itu yang menjadi PR kita dan pengalaman saya begitu. Dan semua akan datang. Ya. Nah, outside investor ini sleeping partner ya. Jadi dia nggak urusin ininya, mau investasi di mana diserahkan total ke private equity. General atau individual, nah ini masih ikut ya. Saya masih mau dong, pengen tahu investasi A di B, nah dia ikut memonitor atau melakukan operation di sini. Ya, Bapak Ibu. Nah, private equity keuntungan apa? Simple ya. Kalau dia percaya, dia trust, bisnis modelnya oke, ada kolateralnya, ya kan, dia akan ini. Ya ini memang agak sedikit ini Bapak Ibu. Ya mungkin ini perjalanan panjang ya. Dulu awalnya sebenarnya pendanaan itu modalnya cuma satu Bapak Ibu, kepercayaan. Tapi ketika seringkali terjadi dispute, seringkali terjadi one prestasi, seringkali terjadi credit risk, maka sekarang itu kolateral itu menjadi pengganti trust, kepercayaan. Tapi yang saya rasakan di PFN itu cuma pertama aja Bapak Ibu. Setelah itu kita buktikan, itu semua akan datang. Jadi awalnya kalau kita bisa deliver kewajiban kita pertama kali, kedua kali, nah itu akan kita yang dikejar terus. Oke, nah dengan private equity kita juga akan sesuai dengan tujuan atau platform organisasi atau perusahaan kita ya. Capital structure ya kan. Jadi ini komposisi antara debt dan equity-nya ini kita bisa cari yang optimal. Ya. Nah,
keunggulan yang lain private equity nggak perlu reporting. Kalau di perusahaan publik ini setiap 3 bulan, setiap ada yang material atau ada berita-berita di media nih harus report, harus ada laporan kepada bursa ataupun ke OJK. Nah, kekurangannya meningkatkan utang. Ya, karena biasanya awalnya pastinya private equity ini bentuknya adalah utang. Ya, tapi kalau dia lihat menarik, dia akan minta join ke kita. Tapi biasanya mereka debt supaya mengamankan cash flow-nya. Jadi ada cash flow yang pasti, ya. Berapa cost-nya? Ada yang 8%, ada yang 10%, ya. Nah, yang kedua disadvantage-nya adalah kehilangan kontrol dari existing owner, ya kan. Nah, juga private equity ini meminta exit strategi. Exit strategi itu secara konsep ada 3. Satu, pastinya cash flow. Dari produk atau jasa yang dihasilkan itu bisa dijual nggak? Satu. Jadi cash flow-nya gimana? Jadi kita bisa sajikan proyeksi cash flow-nya. Yang kedua adalah kita bisa jual nggak ke strategic investor. Kira-kira ada, misalnya kemarin saya ada diminta jadi konsultan, itu Refinery di Surabaya. Nah, ini swasta punya. Dia perlu pendanaan 300 miliar. Ya, kliennya adalah Pertamina. Nah, sementara kalau udah jadi Pertamina mau beli. Nah, itu salah satu exit strateginya dengan ada strategic investor nggak seperti itu. Nah, yang ketiga bisa melakukan IPO. Jadi dijual ke bursa. Ya, seperti Bukalapak itu kan diambil oleh MTech. Nah, MTech udah bakar duit kebanyakan tuh kan gitu. Akhirnya dia harus keluar kan gitu. Nah, caranya gimana ya? Di IPO-in aja. Makanya ketika IPO sahamnya MTech dan SCTV turun karena udah selesai. Ini dia. Tapi ketika dia menyambut Bukalapak IPO, dia harus tarik ke atas kan gitu. Nah, satu lagi yang gede nanti Desember. Ya kan? Di situ adalah Togo. Tokopedia, Gojek, Goto, ya kan? Gojek, Tokopedia. Nah, makanya ekosistemnya yaitu Bank Jago masih ditahan di atas kan gitu. Walaupun PI-nya udah tinggi sekali dan lain sebagainya karena menyambut ekosistemnya yaitu Goto IPO Desember nanti. Nah, itu yang dilakukan oleh grup ya, seperti itu. Nah, tujuan dari private equity pastinya improvement ya, peningkatan dari efisiensi ya kan, meningkatkan produktivitas dan pasti endingnya adalah meningkatkan harga saham atau nilai perusahaan ya. Oke, nah ini the private equity investment model ya kan. Nah, sebenarnya private equity investment model ini ya kan mengurangi atau menyelesaikan masalah konflik of interest. Ya kan, dan juga ya kan banyaknya kontrol ketika menjadi public company. Kontrolnya pastinya ada di bursa, ada di OJK, ya kan, dan juga investor publik. Jadi kalau Bapak Ibu pernah datang ke RUPS, nah ada investor-investor yang sangat aktif atau sangat keras ya kan. Nah, itu menyampaikan. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya ya. Dan menyebabkan kegagalan dari public company. Nah, konflik of interest-nya apa sih kan gitu? Konflik of interest-nya ini bukan masalah internal control seperti teori agency. Teori agency mengatakan konflik of interest itu kan ada konflik antara prinsipal yaitu shareholder dan manajemen atau direksi. Tapi konflik of interest-nya itu bukan masalah board director atau product market kan gitu. Tapi ada pihak-pihak lain ya kan yang justru mengontrol perusahaan ya seperti Bursa Efek Indonesia atau OJK. Kontrolnya apa? Dalam hal aturan. Nah, ada batasan-batasan justru itu yang membuat perusahaan terhambat pengembangannya. Apalagi kalau tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, inilah solusi daripada private equity. Termasuk tadi ya, aktivis investor ya kan, dia bisa intervensi dan itu jadi rame. Nah, itu harus klarifikasinya aja perlu waktu. Nah, itulah kenapa akhirnya timbul private equity. Ya. Nah, ini strategi private equity, ya kan. Ini dikumpulkan dananya oleh spesialis, ya kan. Jadi Rekapital itu sebenarnya juga berdiri dari 3 orang, ya kan, Pak Rosan,
mantan Ketua Kadin, Pak Sandiaga Uno dan Pak Ridwan, satu lagi Pak Rizal ya, Pak Rizal ya, karena minoritas itu. Jadi yang duanya adalah Pak Sandi dan Pak Rosan. Tapi Pak Sandi sebenarnya kecil juga di Rekapital, yang besar dia di Saratoga ya. Nah, ini dikumpulkan dari pihak-pihak baik domestik maupun internasional, ya kan. Nah, dia menerbitkan utang dan equity juga, ya kan. Setelah itu dia membeli perusahaan yang private atau belum TBK maupun yang sudah listed, ya kan. Nah, dia cari, setelah itu dia restrukturisasi, ya kan. Dia jual lagi, ya kan, ke strategic partner ataupun melalui IPO, ya. Nah, itu yang terjadi kalau Saratoga success story-nya adalah Adaro ya. Adaro rising fund-nya tuh sampai 11 triliun. Ya, dan dari IPO sampai sekarang harganya tetap. Jadi artinya dana itu dia kembangkan ke perusahaan lain ya. Tapi mekanismenya melalui Adaro. Makanya sekarang Saratoga punya yang lain, banyak yang lainnya ya, Merdeka Coopers, MP Multipastika dan lain sebagainya ya. Oke, ini public company seperti biasa, ada board director, ada CEO ya kan, corporate headquarter. Nah, ini ada divisi-divisinya ya. Ini perusahaan biasa seperti ini ya. Nah, kalau ini private equity. Jadi private equity ya kan, dia punya partner ya kan. Nah, ini ada limited partner ya kan. Jadi ada investor-investor. Memang aliran dana itu Bapak Ibu itu dari Timur Tengah. Timur Tengah itu masuk ke Inggris karena sesama kerajaan, mereka jadi nyaman taruh di Inggris. Dari Inggris baru lari ke Amerika, lari ke Hong Kong, ke Jepang untuk Asianya. Dari Hong Kong baru masuk ke Asia lainnya. Salah satunya Singapura untuk transit di Asia Tenggara. Dari Singapura baru dia sebar lagi ke Malaysia dulu, ke Thailand, baru ke Indonesia, baru nanti dia masuk ke Filipina dan lain sebagainya. Jadi memang market kita tuh relatif masih kecil kalau lihat data kita ya sekarang ya. Nah, jadi dari limited partnership ini, dana yang terkumpul ini baru dia melakukan pembelian atau pendanaan kepada perusahaan-perusahaan baik private maupun public. Ya, nah itu private equity. Oke, nah targetnya apa? Pastinya poor management. Jadi kalau perusahaannya poor ya kan, artinya lemah direksinya, ya kan. Nah ini jadi target akuisisi. Under investment pastinya dia tidak mempunyai modal untuk melakukan investasi, ya kan. Over investment, kelebihan investasi, ini pernah terjadi di BUMN, karena TBK saya bisa cerita, Telkom. Jadi dia kebanyakan duit, ya kan, sekitar 15 tahun lalu dia investasi kemana-mana. Nah, justru core bisnisnya jadi lemah, ya kan. Strategic neglect, ya kan. Inadequate debt financing, jadi artinya debt financing-nya ini bisa kekecilan atau dia kebanyakan, ya. Nah tadi ya, ini sebenarnya masuk ke sini juga kelebihan dari pendanaan nih seperti perusahaan konstruksi sekarang, ya. Waskita ini kebanyakan utang, maka dia sekarang lagi berusaha menjual tol-tolnya. Anak usahanya juga jual asetnya, bitching plan dan lain sebagainya, ini dijual semua untuk kebanyakan debt. Nah ini juga memang terkait pendanaan Bapak Ibu, ini harus dilihat nanti dalam konsep corporate finance-nya. Ini pendanaan itu bisa dilihat tergantung daripada cash flow-nya. Jadi kalau cash flow-nya itu stabil, kita boleh banyak utang. Contohnya kayak PLN. PLN itu utangnya boleh sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena pendapatan dia stabil. Kan nggak mungkin kita matiin listrik atau bersama-sama orang Indonesia nggak perlu listrik, nggak mungkin. Jadi PLN wajar utangnya gede. Tapi kalau Garuda gimana? Garuda nggak boleh utangnya gede. Dia utangnya harus kecil. Karena apa? Penumpang itu ada high season, ada low season-nya. Konstruksi juga begitu. Iya. Termasuk juga konstruksi. Konstruksi itu justru sebenarnya dia utangnya kecil atau bahkan nggak ada utang. Karena pendanaan dia dari klien kan gitu. Nah, cuman menariknya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu perusahaan konstruksi dia pakai utang kan gitu. Dia pakai utang. Nah, itulah yang sekarang menjadi masalah bagi Waskita ya kan. Wika masih aman.
Tapi waskita tuh berat sekali ya. Nah itu makanya dia jual aset karena dia bikin dulu baru jual. Harusnya dia membuat itu atas permintaan klien. Kliennya siapa ya? Government. Jadi dia mestinya di dalam kontraknya dia ada staging pendanaan. DP dulu 10%, berapa persen jadi 30%. Nah itu, jadi pendanaan ini juga harus dilihat karakteristik daripada cash flow-nya. Ya, jadi kalau cash flow-nya stabil kayak Jasa Marga, PLN boleh utangnya gede. Tapi kalau kayak Garuda itu nggak boleh, ya kan? Nah, selain itu juga manajemennya harus dikontrol. Ini mesti ada sistem. Nah, pertanyaannya sudah berapa tahun manajemennya dipertahankan sementara utangnya nambah terus. Bahkan perusahaannya makin banyak utang dan nggak bayar-bayar kan gitu. Nah, ini juga mesti ada di apa namanya? Di private equity ini biasanya lebih baik dia sistem manajemennya kan. KPI dari manajemennya. Jadi kalau dia tidak perform, ya out, ganti langsung gitu. Nah, memang kalau di perusahaan BUMN ini ada unsur politiknya, Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang kita dekat sama menteri bisa jadi direksi apa namanya di BUMN, ya kan gitu. Jadi bukan kompetensi. Nah, padahal harusnya perusahaan negara itu kompetensi. Atau temannya presiden jadi komisaris kan gitu. Ya mungkin presidennya tolong ini diberdayakan nih teman saya gitu. Maksudnya mungkin jadi staf ahli gitu kan, cuman dijadiin komisaris itu yang jadi rame kan begitu. Jadi nangkepnya ini masalah komunikasi. Padahal bisa ya karena ahli di bidang seni atau musik harusnya bisa lebih dioptimalkan kan gitu. Ini langsung ditaruh aja di situ ya. Oke, incorrect financing mix ya kan tadi ya. Kalau dia apa? Income-nya stabil boleh utangnya gede. Tapi kalau income-nya fluktuatif, dia harus lebih banyak ekuitasnya ketimbang utangnya. Kayak waskita, ya Wika itu harusnya lebih banyak ekuitasnya ketimbang debt-nya. Ya Bapak Ibu ya itu. Nah terus juga profitnya gede gak? Atau marginnya gede gak? Kalau marginnya gede, boleh pakai utang. Tapi kalau marginnya tipis-tipis, kita harus lebih banyak ekuitasnya. Ya. Nah, excessive cash holding, ya ini juga jadi target dari private equity. Kalau cash-nya kebanyakan, nah dia bisa LBO tuh. Ya dia melakukan hostile takeover karena cash-nya kebanyakan ya jadi dia paksa untuk hostile takeover ya karena dia mau ngambil cash-nya di situ atau terlalu terdiversifikasi konglomerasinya terlalu lebar kemana-mana sehingga performance-nya nggak baik. Memang konglomerasi atau diversifikasi bagus tapi selama bisa dikontrol. Tapi kalau tidak bisa dikontrol ya kan ternyata pernah waktu itu Rekapital ini study case-nya dia ekspansi ke air mineral, air minuman dalam kemasan, Bapak Ibu. Nah, di situ nggak ada ahlinya di situ. Nah, akhirnya ketika diakuisisi, malah performance-nya kurang baik, kan gitu. Jadi terlalu lebar seperti itu. Ya. 7 menit lagi, Pak. Oke. Oke, nah terus gimana untuk meningkatkan performance ya private equity ini? Ya kan menempatkan aset. Ya kan. Jadi kalau perusahaannya belum punya aset, maka dia bisa beli aset di situ. Dia redeployment, ya kan. Dia mengaktifkan kembali, ya kan. Dia mengoptimalisasi kembali seperti yang terjadi di PFN, ya kan. 2,3 hektar kita optimalisasi. Optimalisasinya kita memang mau langsung grant, tapi menuju ke grant itu, ya kan, yang besar itu menjadi komersial. Kita optimalkan yang kecil-kecil yang ada dulu aset kita jadiin office. Ternyata ruangan-ruangan yang banyak itu laku semua jadi office karena di timur belum ada office kan gitu yang sepanjang Otista ya. Setelah itu studio di tengah kota yang besar, kita punya studio itu 600 meteran, banyak film-film yang sukses sebenarnya syutingnya di PFN tuh kayak apa My Stupid Boss apa tuh ya banyak lah ya di situ, termasuk juga iklan ya menggunakan studio PFN. Operating efisiensi pastinya, tax burden ya, pembayaran pajaknya kegedean, maka dia harus melakukan strategi bagaimana menurunkan tax, pastinya secara legal ya. Salah satu caranya ya kan, yaitu membeli aset ataupun dengan berutang ya, capital maintenance ya kan, working capital ya kan, expected growth ya kan. Dia harus menumbuhkan pertumbuhan. Nah ini pastinya dinamis sesuai dengan kondisi seperti sekarang. Properti nggak semuanya decline ya kan.
pasti Bapak Ibu di sini lebih ahli ya kan. Ada segmen-segmen justru yang sudah kembali seperti tahun 2019. Ya, new investment baru, existing asset ya kan. Period of high growth ya kan, cost financing ya kan, ini terkait dengan WACC, weighted average cost of capital, kombinasi antara utang dan ekuitasnya, less discretionary operating leverage ya kan. Jadi kita bisa menambah sumber daya ya kan, tapi bisa juga financial leverage ya kan, itu dengan menambah utang ya atau financing mix ya. Terus kita matchingkan antara aset dengan liabilities-nya ya kan, non operating asset ini seperti cash, marketable securities ya, terus juga piutang ya kan, tanah yang tidak dioptimalisasi. Nah, ini dioptimalisasi kembali dan juga melakukan akuisisi ya. Ini untuk tindakan yang dilakukan private equity untuk meningkatkan perusahaan yang didanai ya. Nah, ini tadi ya. Ini summary-nya dari 16 yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi pastinya ada cash retention ya kan, capital structure tadi ya, kombinasi antara utang dengan ekuitasnya, operating plan ya kan, dan juga pastinya harus diawasi dengan ketat. Kalau perusahaan misalnya kita akuisisi contohnya Garuda lah, ya kan, gimana? Ya operatingnya gimana? Ya kan, operating plan-nya. Terus kita harus, ini bukan triwulan lagi Bapak Ibu, mungkin kita udah amatin ini tiap minggu. Ya, tiap minggu atau bahkan dua hari sekali harus sampai di mana progresnya. Itu yang saya lakukan juga dulu di PFN sampai PFN jadi sehat kembali. Oke, nah target company management nih direksinya harus dikasih insentif yang besar, tapi dengan kondisi-kondisi target tertentu ya. Nah, ini juga pastinya kita cari manajemen atau director yang aktif ya dan memiliki passion dan kompetensi di bidang perusahaan yang kita danai ya. Oke, nah ini strategi pengelolaan emiten properti, kita communicate value ya. Jadi nilai perusahaan itu ada dua, numbers dan story. Jadi numbers-nya oke tapi story-nya kurang. Nah, ini melempem juga Bapak Ibu. Tapi story-nya kebanyakan ya, ketinggian tapi tidak rasional, numbers-nya ini tidak terbukti. Nah, ini kita nanti dibilang membual kita. Ya, seperti Bukalapak itu salah satu contoh, story-nya oke, numbers-nya nggak oke ya. Oke, clear industry, brand dan message ini harus kita jaga, reputasi pastinya ya kan. Saya rasa Bapak Ibu di properti tahu mana brand-brand atau developer yang mempunyai reputasi baik dan tidak. High profile issue ya kan, masalah-masalah perusahaan itu harus bisa diselesaikan. Media positioning ya. Jadi sekarang juga kita tidak pakai konvensional lagi, sekarang sosmed, dan ini juga harus di-maintain. Karena segmen pasar kita sudah banyak di milenial dan Gen Z, walaupun ada ini temuan juga terkait dengan decision, keputusan tetap dia minta orang tuanya kan gitu. Jadi walaupun mereka yang nangkep promosinya, tapi decision-nya orang tua juga. Ya. Web presence ya, jadi bukan hanya website aja, sekarang digital juga, sosmed ya. Bahkan sekarang SEO dan lain sebagainya, strategi itu benar-benar harus kita perhatikan untuk benar-benar masuk ke market kita ya. Pastinya market itu harus kita ketahui kebutuhan atau keinginan atau masalah dari klien kita atau customer kita. Nah, itu yang kita penuhi kepada mereka ya. Makanya sekarang kalau masalahnya pandemi, sekarang Sentul City udah mulai rame lagi. Saya juga nggak kebayang Sentul City bisa jual itu properti 2 miliaran dan laku terus dibangun ya kan, dan Rancamaya juga yang sebelumnya mungkin biasa aja sekarang udah naik ya kan, Sumarekon buka di Bogor dengan besar-besaran. Jadi ya konsep higienis, healthy ya kan, kembali ke alam itu mungkin yang menjadi kebutuhan atau keinginan daripada masyarakat kita sekarang. Ya, itu yang bisa kita jual. Oke, marketing pastinya ini investor ya kan, terkait dengan inovasi, project issue ya kan, external influencer ya kan, industri media, audience ya kan. Sekarang medianya tadi sudah mulai berubah, bukan pakai paper lagi, bukan ke TV lagi, tapi kita ke YouTube. Makanya sekarang perlu endorser ya kan. Seperti Raffi Ahmad, siapa namanya, Atta Halilintar, itu sekarang yang menjadi
medianya para petinggi kita, ya presiden, ketua MPR, ketua DPR, semua menggandeng YouTuber maupun Instagramers ya kan, untuk, karena bayangin aja Raffi Ahmad itu 54 juta Bapak Ibu. Jadi kalau dia upload 54 juta viewersnya kan gitu. Jadi udah keukur medianya seperti itu ya. Atau misalnya Deddy Corbuzier kan gitu, dengan YouTube-nya sekali dia podcast sekian juta gitu. Jadi sudah terukur viewersnya berapa. Nah, itu mungkin perubahan dari marketing strategi ya. Oke, mungkin itu materi kita Pak Ilham. Oke, thank you Pak Pardomuan. Ini materinya sangat lengkap ya, komprehensif sekali Pak. Luar biasa ini. Menarik saya kira ini materi Pak Pardomuan. Silakan, saya buka sesi 3 penanya dari audiens. Silakan bisa melalui chat atau bisa langsung bicara. Yang pertama barangkali siapa? Pak Brian. Saya mau tanya Pak, dari Tony. Oke, Pak Siapa? Tony. Ya. Pak, itu tadi kan kalau soal perusahaan mau go public gitu ya. Ya. Mereka tadi Bapak bilang lebih prefer mungkin melalui pinjaman bank atau loan gitu ya. Padahal kalau go public kan mereka nggak ada kewajiban untuk buyback ya sahamnya ya. Jadi mereka udah dapat nggak ada kewajiban lagi untuk buyback kan. Jadi otomatis kalau pinjam bank kan mereka harus bayar kembali kan pinjaman itu kan. Ya. Dividen kan terserah company-nya juga kan mau bagi dividen atau diri kali. Ya. Kenapa tuh Pak? Kenapa nggak pilih IPO aja gitu loh? Kalau memang cuma masalah tadi ya. Oke, jadi selama masih berkembang Pak, pertama ya, kita biasanya nggak mau share kursi kita kepada orang lain Pak. Jadi kita pakai utang dulu Pak, dan value kita terus meningkat. Tapi ketika sudah terbatas Pak, baru kita bisa exit-nya melalui IPO Pak. Jadi kita gedein dulu kan gitu. Sama seperti Bukalapak, ketika di awal ya dia pakai utang dulu Pak. Tapi ketika dia lihat, wah udah nggak sanggup lah ngelawan Tokped. Apa Pak? Nggak sanggup pinjam baru lagi? Nggak sanggup untuk minjem lagi atau nggak sanggup bersaing sama Tokopedia sama Shopee Pak. Oh oke. Menurut Bapak, kira-kira Bapak ada transaksi nggak ke Bukalapak 1 bulan terakhir Pak? Transaksi apa? Oh jual beli ya? Ya Bapak belilah misalnya. Oh ada Bukalapak ada. Ada. Tapi paling banyak gimana Pak? Ya belakangan di Tokopedia ya, sejak mereka gabung kan itu kan banyak sekali pengiriman lewat gosennya itu kan diskonnya gede-gedean ya. Ya. Nah itu Pak, ya kan. Jadi ini berdasarkan survei aja Pak ya. Tapi kalau kita lihat konfirmasi ke market share-nya ya udah jauh sekali Pak. Mereka berdua aja, Tokped sama Shopee aja udah 80% lebih Pak. Jadi Bukalapak itu remeh-remeh aja. Iya betul, cuma remeh-remeh aja ya. Cuman kenyataannya itulah yang dipakai sentimen digital bank ini Pak. Digitalisasi ini yang dipakai oleh market. Dan sentimen ini bukan pertama kali. Sentimen ini di market ini kalau tahun lalu kita ingat adalah sentimen vaksin. Makanya BUMN farmasi naik Pak. Iya. Habis itu drop lagi. Terus ada apa? SWF Pak, Sovereign Wealth Fund. Semua saham konstruksi 2.000, 3.000-an Pak. Habis itu anjlok. Jadi saya ingat Pak dulu SWF ya, lagi fenomena SWF Pak. Salah satu dirut konstruksi BUMN diundang sama perusahaan sekuritas Pak. Ditanya, wah kemana lagi Pak harga sahamnya? Saya ngelihat wajahnya Pak, dia sendiri kebingungan Pak. Karena dia tahu sendiri kondisi perusahaannya lagi sulit likuiditas, bayar gaji karyawan aja susah kan gitu. Tapi yang terjadi di market adalah sentimen Pak. Dan sentimen ini akan berulang-ulang lagi kan gitu. Nah, jadi ketika kita bisa menjual perusahaan kita IPO, kita memang memanfaatkan sentimen nanti ketika ekonominya pulih lagi Pak, satu. Yang kedua memang barang kita memang bagus. Wah itu berkali-kali nilainya Pak. Nah jadi momentum ini memang kita manfaatkan untuk meningkatkan value produk kita dulu, perusahaan kita dulu Pak. Karena ada momennya nanti market kita, IHSG mungkin di 10.000 atau 15.000 nanti indeksnya. Disitulah kita exit Pak. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak, kenapa debt dulu? Karena cost of debt itu lebih rendah daripada cost of equity, Pak.
Makanya perusahaan cenderung berutang dulu dia. Oh. Oh bisa Ya kan? ya? Oke, Bapak pemegang saham ya. Saya perusahaan. Ya. Pak, saya tanya ke Bapak, kita ada proyek nih Pak, bikin properti. Ya kan? Bapak tanya, oke, berapa perlunya? 100 miliar Pak. Return-nya berapa? Return-nya uang Bapak saya kasih 8%. Kira-kira Bapak mau nggak? Pasti Bapak tanya dong, kalau ngambil ke bank berapa? Ngambil ke bank 8% juga Pak. Ya nggak mau lah saya. Ya, Pasti mintanya 12 atau 14% kan gitu. Harus ada premium kan. Nah itulah kenapa cost of debt lebih murah Pak ketimbang cost of equity. Dari premiumnya Pak ya. Ada risk premium, betul. Ada namanya risk market premium, di mana risk market premium itu betanya kan, resikonya kan, ditambah dengan dikali dengan market premiumnya. RM dikurang RF kalau kita ngomongin CAPM Pak. Kan begitu. Itu Pak. Makanya pendanaan itu awalnya debt dulu. Ya. Debt-nya apa? Istilah kerennya private equity. Apa tuh private equity? Ke mertua kan gitu. Nah, mertua aja udah private equity, Pak. Ya kan, kalau mertua kita sanggup, Pak, kan gitu. Tapi kalau enggak, kita kumpulkan komunitas kita, Pak, yang kira-kira orang dekat kita dan kita yakinkan, itu juga menguji kredibilitas kita loh, Pak. Teman-teman kita undang 5 orang, 6 orang datang duduk ya kan. Ini saya ada project, kalian mau nggak investasi? Return-nya ini kasih Pak premium 14-16%. Kalau kita bisa yakinkan itu dan kita bisa deliver komitmen kita, itu Pak nyebar Pak. Nggak usah takut Pak. Indonesia ini, waduh, hitungan saya 100 tahun nggak habis Pak opportunity Pak. Asal kita melakukan sesuai dengan komitmen kita Pak. Pendanaan itu melimpah ruah, Pak. Orang kaya kita di atas 5 miliar, kemarin LPS baru keluarin, Pak. Di atas 100.000, Pak. Yang punya duit 5 miliar cash, Pak. Jadi artinya 5 miliar, 10 miliar, ada yang 1 triliun di bank, itu ada 100.000 orang, Pak. Ini duit kagak keluar dari bank, Pak. Kenapa? Karena dia nunggu momen COVID ini selesai. Sedikit aja PPKM itu diturunkan, langsung, Pak, spending mereka. Spending ya. Ya, Langsung spending. Melimpah ya. Kayak kita aja, kenapa kita coba aja kita tanya deh Pak. Kita pasti nahan kan? Semua ada di bank dulu nih Pak. Karena belum bisa keluar kan gitu. Tapi ketika keluar COVID tanda-tanda turun, ya kan? PPKM ini kan pemerintah memang walaupun kita udah turun, tapi masih PPKM di level 4. Diselesain aja Agustus nih Pak. Perkiraan saya September nanti udah mulai dibuka. Ketika dibuka, langsung Pak. Itu jangan kehilangan momentum. Itu orang semua spending, Pak. Karena memang budaya kita budaya konsumsi. Nggak usah takut, Pak. Orang Indonesia tuh nggak gemar menabung. Iya, iya. Apalagi investasi. Orang Indonesia tuh yang belanja. Punya bonus dikit bikin DP, Pak. Ada apartemen sana, DP 10%, beli dia. Pak, infonya katanya sekarang kan karena mereka bank juga kebanjiran likuiditas ya. Itu juga berimbas ke yang tadi Bapak bilang ya, banyak orang juga investasi di properti ya. Karena mereka kan biasanya kan spending kan, beli baju, jalan-jalan ke luar negeri, kemana. Sekarang nggak bisa dilakukan, jadi mereka spendnya ke investment properti, ke ya masuk deposito gitu segala macam ya. Itu betul Bu ya. Jadi sebagian kaum milenial. Nah, ini yang properti saya lihat ada dari Sumarekon, pasti kita bisa diskusi Pak. Tapi yang saya lihat yang 1 miliaran mereka masih doyan Pak. Masih ada di situ 1 miliaran. Tapi yang lebih menarik Pak, karena ini sekarang di rumah, mereka nggak bisa sekarang kan metodenya pakai virtual ya Pak ya. Ya. Jadi kalau mau lihat itu ada pakai virtual sekarang, itu keren juga. Tapi yang lebih gila Pak, mereka semua berbasis digital investasinya Pak. Makanya saham naik Pak. Ya. Jadi 2,2 ya. Banyak retailer baru ya sekarang ya. Retail Pak, ya kan. Ya, yang lebih gila lagi dia mereka masuk currency Pak. Cryptocurrency, Bitcoin, yang nggak tahu itu legalitasnya nggak jelas kan, nggak diakui oleh BI sama OJK kok. Itu lebih tinggi Pak, 3 jutaan investor Bitcoin Pak di Indonesia. Jadi itu kalau mereka dididik dan itu yang dilakukan Pak Ilham, melakukan edukasi terus,
Ini kalau milenial dan Gen Z kita ini dilakukan pendidikan investasi, Pak, dan mereka investasi yang baik dan benar di properti, di saham, di obligasi. Roket, Pak, Indonesia. 3 juta, Pak ya. Di kripto, di apa namanya investasi bodong, hitungan saya, data saya 50 triliun uang lenyap, Pak, tiap tahun. Minimal 50 triliun. Jadi kalah mereka ya. Nah, bagaimana kita cara meranginya? Melakukan sosialisasi dan edukasi yang seperti yang dilakukan Pak Ilham ini. Terus kita lakukan sosialisasi dan edukasi, dan termasuk perusahaan properti, Pak. Mereka dijelaskan aja bahwa ini bisa disewakan, dikontrakkan, dipakai, dan lain sebagainya. Itu laku, Pak. Oh, jadi ada momentum ya. Momentum, Pak. Ini siap-siap. Wah, ini keluar kayak bisul pecah aja, Pak. Ini teman-teman Sumarekon langsung siap-siap, ini harusnya ancang-ancang kan untuk report ke corporate. Amin, Pak, amin. Baik, Ya, silakan. Kalau saya ada sedikit dana aja, pengen lihat gunung, Pak, di Sumarekon di Bogor, ya? tuh, Pak. Bogor ya, Pak. Bogor udah sold out kan Bogor kan? Pintu tolnya langsung ke Sumarekon kan gitu. Ya udah buka, Pak. Iya. Ditunggu, Pak. Ditunggu, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, next. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ini Pak, menarik. saya mau nanya, Pak. Silakan Pak Ya, David. silakan, Pak. Saya David, Pak, dari Sumarekon juga, dari Siap. bisnis development, Pak. Pak, tadi di slide Bapak kan Bapak menyebutkan sedikit, Pak, mengenai mezzanine financing ya, Pak ya. Ya. Saya tuh banyak lihat di project financing untuk infrastruktur gitu, ada mezzanine financing. Bisa nggak Bapak jelasin lebih detail lagi mengenai mezzanine financing? Terus Bapak punya pengalaman nggak kalau di perusahaan-perusahaan konstruksi yang BUMN kayak Wika gitu, gimana sih mereka ngestrukturin modalnya nih? Bisa ada part private equity-nya masuk di mana, berapa persen, atau debt-nya gimana? Ada nggak pengalaman tuh? Bisa di-share sama kita? Oke. Pertama BUMN dulu, Pak ya. BUMN itu perusahaan konstruksinya itu manja, Pak. Siap. Manja. Itu mah ditekan menterinya aja, Bank BNI langsung ngasih, Pak. Begitu. Jadi nggak canggih. Tapi di satu sisi itulah akibat yang mereka lakukan kan. DER mereka 7 kali, Pak, 8 kali kan gitu. Pusing sendiri mereka akhirnya. Ya. Nah, yang kedua terkait project financing, Pak. Nah, ini memang di luar nanti terkait dengan keseluruhan perusahaan. Jadi dia hanya fokus pendanaan itu terhadap project. Nah, terkait project ini kenapa mereka suka project financing? Karena secara hukum, secara legal, asetnya ini nanti tidak pari passu, Pak, kalau terjadi project ini. Kalau ada masalah. Jadi misalnya asetnya ada di Bogor. Nah, inilah aset yang di Bogor ini menjadi jaminan terkait pendanaan perusahaan tersebut. Jadi kalau terjadi apa-apa, tidak aset-aset yang lain ini atau pendanaan yang lain bisa mengklaim terhadap aset proyek itu, Pak. Nah, itulah kenapa project financing lebih disukai oleh private equity ketimbang corporate finance ya, Pak ya. Kalau corporate finance kan tadi ya debt equity ya. Ya, di project juga debt equity, tapi dia sudah dibatasi terhadap project tersebut. Makanya secara hukum dia menjadi subsidiary, Pak, anak usaha. Biasanya lebih suka. Jadi tidak terganggu terhadap klaim pihak debt atau equity yang lainnya seperti itu. Makanya dia lebih suka banyak anak-anak. Nah, di BUMN juga begitu. Ada juga project financing dengan China, misalnya KCIC. Nah, itu dia bikin KCIC dengan Wika, anak usahanya. Nah, itu project financing, Pak. Jadi kayak SPV baru gitu, Pak ya? SPV baru, ya. Terus nanti saya mau tanya lebih detail mengenai mezzanine financing tuh gimana sih, Pak? Apa Ya, jadi perbedaannya gimana ya? Ya, jadi kalau mezzanine financing, ya kan, dia ada opsi juga, Pak. Jadi dia bisa join menjadi ekuitas di situ. Tapi karena perusahaannya ini baru, ya kan, jadi ada opsi di situ. Ada opsi dia dari debt menjadi ekuitas. Ya, jadi awalnya dia debt dulu. Kenapa debt? Karena kan proyek ini belum menghasilkan cash flow kan, ya kan, belum terbukti dia survive atau dia belum terbukti pendapatannya itu sesuai dengan ekspektasi karena baru nih.
Nah, nanti terkait dengan likuidasi, Pak. Jadi kalau misalnya tidak terbukti setelah perjalanan waktu 3 tahun, 5 tahun tidak terbukti, nah dia minta dikembalikan aja uangnya. Karena apa? Utang kan, Pak, bentuknya. Nah, tapi kalau equity kan dia nanggung risiko bersama. Nah, tapi ketika perusahaan itu udah bagus jalan, ya kan? Nah, dia bisa melakukan exercise, dia bisa melakukan convert dari utang menjadi ekuitas, Pak. Seperti itu. Bisa tuh kayak gitu Pak ya? Bisa. Itu banyak dilakukan. Banyak dilakukan di Indonesia. Yang actionable, yang belum banyak. Tapi pernah dilakukan grup MNC, Pak, actionable. Jadi holdingnya ngutang, nanti ditukar ke subsidiary, ke anak usaha. Oh gitu. Tukar ke anak Nah, itu usaha. pernah. Itu ke anak usaha. Itu namanya actionable bond. Tapi kalau convertible, di entitas yang sama, yang tadi struktur pendanaannya debt, dia pindah menjadi ekuitas. Nah, ini yang terjadi di Garuda kan. Salah satu restrukturisasinya caranya adalah utangnya BRI, kan dia ngutang ke BRI, Pak, ke BNI sama ke Pertamina paling gede. Nah, supaya struktur utangnya turun, maka diajukan melakukan debt equity swap, di swap dia. Oh. Walaupun ini juga harus ini ya, hati-hati karena undang-undang perbankan tidak boleh memiliki anak usaha non finansial. Dia boleh punya anak usaha kan multi finance, asuransi kan gitu. Nah, sekarang BRI berarti punya anak usaha nanti adalah Garuda, punya penempatan di Garuda. Untuk apa? Ya, untuk menurunkan komposisi utangnya, Pak. Sehingga DER-nya turun kan. Ketika DER-nya turun, si Garuda bisa ngutang lagi. Ketika Garuda ngutang lagi, dia sewa pesawat, terus ekonominya baik, cash flow-nya bagus, maka dia bisa exit-nya melalui right issue nanti. Oh, gitu. Jadi karena dia udah tinggi, dia ngebitin jadi equity lagi, biar dia turun lagi, biar dia bisa ambil lagi gitu Pak, ya mesti gitu ya? Iya. Nanti exit-nya right issue, Pak. Nanti right issue-nya terserah siapa yang mau beli. Apakah nanti market atau ini, atau jangan-jangan Transcorp kan gitu, yang sekarang lagi rame. Komisarisnya udah Pak CT Pak ya? Iya, langsung Pak CT kan di situ kan. Ya habis satu komisarisnya. Nah itu Pak, salah satu ini kendala itu kan, private equity tadi kan, investornya terlalu aktif, komisarisnya terlalu aktif Pak. Nah akhirnya itu yang bikin susah kan Garuda untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, akhirnya ya harus diganti. Oh Garuda gitu dia ada porsi private equity-nya juga ya Pak ya, gitu ya? Nggak melulu dari capital market gitu ya, maksudnya? Ya kalau mau jujur sih sebenarnya kalau kita lihat time horizon-nya ini di zaman siapa sih Pak? CT masuk. Ya kan? Ya kan CT masuk nih zaman siapa kan gitu. Jadi presiden sebelumnya mohon bantuan, tolong dong tuh BUMN 1 kan gitu. Oke Pak, kita masuk kan gitu. Oh gitu. Quote unquote Ya, lah Pak. ya quote unquote kan. Nah itu udah kelihatan kan dari situ. Jadi big picture-nya harus kita lihat kan gitu. Jadi makanya Pak Presiden itu jadi komut kan gitu di tempat Pak CT sekarang kan gitu. Siap paham. Nah, jadi Pak. Itu Pak yang terjadi Pak ya. Jadi memang Garuda udah masalah sebelumnya. Sebenarnya zamannya Pak Emir Sater di situ sebenarnya selesai masalah semua Garuda. Tapi setelah itu ya kan bermasalah lagi tidak ditangani dengan cepat. Akhirnya merembet. Nah, akhirnya waktu itu dimintalah bantuan dari Trans. Nah, Trans itu ya kan kita nggak tahu dananya dari mana juga. Nah, Trans itu sebenarnya private equity-nya bagi Garuda dalam mengakuisisi sahamnya Garuda kan itu. Kenapa diakuisisi? Karena itu dipegang oleh Mandiri, Pak. Dulu kan kreditornya Mandiri. Ini kan sebenarnya kejadian kedua kali kan gitu. Nah, Mandiri makanya sekarang nggak kena lagi karena dia udah tahu. Garuda itu masalahnya adalah di operating cost. Dia nggak efisien, Pak. Karena apa? Kalau satu penerbangan dia mau terbang, yang nggak tahu ini ada pengalaman nggak di sini sebagai flight attendant ya. Itu yang di rumah ada Pak satu grup.
dia nggak boleh lewat berapa kilometer. Nanti yang di bandara itu ada lagi standby. Nanti yang diterbang ada lagi. Jadi untuk satu flight itu cost-nya udah 3 Pak minimal. Betul. Ya kan, beda sama Lion. Kalau Lion ya udah yang di ruang tunggu aja ganti pilotnya kan gitu. Yang ada aja. Kalau ini enggak, prosedurnya Garuda itu berlapis Pak. Itu yang menyebabkan nggak efisien Garuda itu. Makanya kalau kita lihat flight kita ke Singapura, flight kita ke Australia atau ke New Zealand, bahkan ke Inggris dibandingkan penerbangan lain, Garuda tetap mahal kan gitu. Itu yang menyebabkan. Jadi perusahaan apapun bukan hanya di persaingan sempurna, Pak. Perusahaan yang monopoli sekalipun, ketika dia tidak efisien, dia akan bangkrut. Contohnya PLN. PLN itu siapa lawannya, Pak? Tapi waktu dulu kenapa dia bisa rugi? Ya karena nggak efisien, Pak. Jadi perusahaan itu harus efisien. Walaupun dia bukan persaingan sempurna. Kalau persaingan sempurna udah pasti dia harus efisien. Monopoli aja bisa di-stres, Pak. Itu yang dialami PLN. Ketika dia tidak efisien. Itu, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak thank you, Pak. Pertemuan ini kalau produk tadi Bapak bilang produknya udah oke nih. Misal kita sebagai corporate produk sudah oke, terus kemudian secara manajemen juga sudah oke gitu. Nah, untuk mengakses firma private equity ini gimana Pak ya? Atau yang the best-nya rekomend Bapak apa ya di Indonesia atau di luar ya? Nah, ini sebenarnya kalau size-nya masih di bawah 100 miliar, mah di Indonesia masih banyak, Pak. Kalau size-nya di bawah 100 miliar ya. Jadi kita bisa kumpulin high net worth, Pak, biasanya ya kan. Nah, kita bisa ke lembaga pasar modal juga sebenarnya ya. Lembaga pasar modal. Nah, nanti mereka yang mengarahkan, Pak, ini lagi perlu return agak tinggi nih kan gitu. Ya, misalnya Dapen, ya, Dapen, ya. ada dana pensiun. Dana pensiun bisa, Pak, banyak kita. Taspen aja melimpah, Pak, duitnya. Nggak, maksudnya sebagai sekuritasnya ya Pak ya, firma PE itu sekuritas kan Pak ya? Ya, sekuritasnya, Pak. Artinya sekuritas the best-nya banyak lah ya kalau di kita ya. Banyak, Pak, banyak. Ya, kalau kita ke yang agak gede ya misalnya perlunya sampai 500 miliar sampai 1 triliun mungkin kita bisa pakai big company ya, big house ya. Tapi kalau misalnya yang 100 sih saya rasa semua PE sudah punya data, Pak. Atau kita misalnya ke sales bank. Kadang-kadang sales bank itu kasih tahu juga, Pak. Oh, ini Pak perlu mau Pak dana-danain kan gitu. Oke. Nah, itu udah ada, Pak. Tapi kalau misalnya mau yang resmi ya kan kayak Saratoga, Bapak ke Northstar, ya kan atau ke Rekapital itu bisa, Pak. Bahkan kadang-kadang bukan pendanaan aja, perusahaan Bapak nanti bisa ditawar juga, Pak. Oh, gitu ya. Jadi saya pernah ada cerita, Pak, cerita forklift. Jadi perlu pendanaan nih, Pak. Ceritanya begini juga, forklift. Dia punya 800, Pak, forklift. Dia perlu pendanaan waktu itu, 100 miliar. Menghubungi kita, Pak Rekapital. Saya datang ke sana, di Cibarusah tempatnya. Di Cibarusah, saya bilang, Bapak perlu pendanaan berapa? Saya perlu 100, Pak. Oke, kan gitu. Saya temukan, Pak, ya kan gitu. Ya. Kita bawa ke company. Saya udah datang dulu ke sana, saya sajikan, oke, bisnisnya oke, ini oke. Nah, malah waktu itu Pak Sandi bilang, kalau gitu kita beli aja gimana Pak kan gitu. Nah akhirnya dia nggak mau lagi Pak. Dia nggak mau lagi datang ke kita. Kenapa? Masalahnya apa Pak ternyata? Cuman nggak pede Pak. Jadi dia tidak pede bahwa bisnis dia bagus Pak. Jadi ketika dia pede bahwa perusahaan saya ternyata ada yang mau beli ya. Akhirnya pendanaannya saya dengar dia ke bank Pak. Cuman karena nggak pede bisnis dia itu dia coba ke private equity ya kan cari private equity. Nah private equity malah mau beli Pak langsung bukan pendanaan aja. Nah ketika dia pede baru dia lari ke bank. Wah ini berarti perusahaan saya bisnis saya bagus ternyata ya kan gitu. Jadi masalahnya karena sebelumnya dia nggak pede dengan bisnisnya Pak. Oke. Pak kalau modal Ventura Pak bedanya Pak? Kalau modal Ventura itu dia chip in Pak. Maksudnya gimana? Dia masuk ke kita. Oh. Dia masuk ke kita, ya kan? Okay. Nah, jadi modal Ventura ini sebenarnya sama dengan private equity, tapi dia langsung ke ekuitas, Pak. Oh. Nah, ke ekuitas ini dia mau berbagi
risiko, Pak. Oh. Nah, tapi memang mindset mereka di modal Ventura ini dia diversifikasi bukan cuma 10 company, Pak, 100, bisa sampai 1000, Pak. Ya. Nah, ini kalau di BUMN ada namanya PNM, Pak. Itu mau Ventura dia. Tapi sebenarnya BUMN yang besar-besar juga ada, Pak. Kayak Telkom punya Amuba. Kalau Bapak cek Amuba, Ya. itu sekarang dia punya 500 company lebih, Pak. Jadi ekspektasi mereka itu nggak muluk-muluk, Pak. Dari 500 company cukup 5 company yang jadi aja. Itu semua biaya dia chip in di 500 company selesai, Pak. Itu, Pak. Itu konsep modal Ventura. Oh. Jadi yang dia lihat bisnis modelnya, Pak. Bisnis modelnya menarik nggak? Pak, keywordnya apa Pak yang utama Pak? Tadi kalau soal yang bisnis forklift itu apa sih yang bikin dia mau beli, itu apa sih, cash flow atau apa gitu? Yang Ya, paling cash flow-nya, Pak. Ternyata cash flow yang bisnis paling forklift, utama. iya. Sewa perharinya itu lumayan, Pak, besar itu. Oh, cash flow Jadi ya tetap ya. BEP untuk forklift itu cuma 8 bulan, Pak. Oke. BP-nya 8 bulan dan dibutuhkan semua, bukan hanya pelabuhan, Pak. Jadi kalau di rumah kita nurunin barang atau apa, ternyata perlu forklift juga. Padahal penggunaannya paling 2 jam, 3 jam, tapi bayarnya 1 hari, Pak. Cepat ya. Cepat, Pak, itu. Dia waktu itu pendanaan karena kebutuhan forkliftnya permintaannya banyak sekali, Pak. Sehingga dia mau beli forklift lagi. Pak, kalau properti ini kan long term Pak ya investnya, terus kemudian produknya juga kan long term juga nih. Apa yang menarik itu apa yang recurring Pak ya, yang recurring properti ya, yang menarik PE itu ya? Sebenarnya kalau bisnis properti ya, Pak. Ya. Sebenarnya kan bisnis properti ini ya Bapak sebenarnya paling ahli lah ya harusnya ya. Di sini Bapak-bapak deh. Sebenarnya kan capital gain, Pak. Capital gain. Oke. Jadi kan nggak perlu jangka panjang, Pak. Kan nggak mungkin kita ngontrakin rumah, Pak. Ya, ya. Kan kita bangun kosnya 100, kita ngambil margin 30 atau 50%, jual 150, selesai, Pak. Bagi PE itu menarik ya, capital gain itu Pak ya? Menarik, Pak. Nah, kadang-kadang karena PE-nya udah tahu, Pak, dia bilang bagi setengah-setengah ya, kata dia. Ya jangan mau, Pak. Harus jago nego. Ya kalau di bank Bapak taruh duitnya, saya ngambil kredit di bank cuma dapat 10, Pak. Bapak mesti yakin begitu. Saya cuma dapat 10 loh, Pak, di bank. Ya Bapak kalau minta premium saya kasih 12 atau 14 lah. Jangan bagi 2, Pak. Kan risiko di kita, gitu, Pak. Artinya portofolio asetnya diperbanyak, Pak ya, untuk biar apa menarik ya, Pak ya. Ya kalau ya saya nggak tahu. Ya menurut saya sih properti itu trading, Pak. Trading ya. Bangun jual, udah itu aja, Pak. Termasuk bikin mall Bapak udah bikin, habis itu rates aja, Pak. Masukin ke rates, Pak. Jual. Betul. Pos Bapak 300 miliar, Bapak jual 500, masukin ke rates. Selesai, Pak. Bikin lagi yang lebih gede lagi, Pak. Jadi yang size-nya 1000 meter jadi 2000. 2000 Bapak jual lagi, bikin yang 5000 meter. 5000 Bapak itu lagi, bikin yang 1 hektar. 1 hektar selesai. Itu kan sebenarnya yang dilakukan Bapak Ibu nih sebenarnya. Ada yang begitu, ada yang enggak, Pak. Ada yang begitu, ada yang enggak, Pak. Ya maintenance-nya, maintenance ya kan? value-nya. Maintenance-nya itu bonus, Bapak Ibu. Itu yang kita tinggalkan kan, itu yang menjadi arus kas kita kan. Ya kayak misalnya buildingnya kita jual, ya building manajemennya kita yang kelola gitu. Itu doang, Pak. Cuannya tetap ada ya. Tetap kita ya memang properti nggak boleh baperan, Pak. Iya. Wah, ini ada danaunya bagus, nggak bisa, Pak. Jual. Cari lagi, bikin danau yang lebih indah lagi, Pak. Ya. Kan begitu. Wah, pemandangannya gedungnya bagus ya. Di sisi sini kan belum dibangun kan gitu. Ya, betul. Jadi nggak bisa baperan, Pak. Oke. Tapi menarik. Pengelolaan lingkungannya, nah itu Bapak bisa satu company, satu perusahaan, itulah cash flow. Tapi kan receh, Pak. Yang gedenya di capital gain. Ya. Oke, silakan. Ada yang lain dari audiens? Mbak
Lia barangkali atau dari Mbak Puspa, silakan. Pak, Pak Ibu, ini ini saya ada Oke, satu siap. materi lagi Pak Ilham saya. monggo Pak. Pak, Nah, ini ini teman-teman proses- ini ada yang bukan background finance, Pak. Mungkin bisa lebih ini bahasanya lebih familiar lagi. Oke. Ini Bapak Ibu, saya ada satu materi lagi, silakan nanti dipahami ya. Ini proses penerbitannya saham dan obligasi di Bursa Efek Indonesia. Ini tambahan nanti saya share juga. Ya, sumber pendanaan ini konsepnya Bapak Ibu ya. Jadi konsepnya adalah tadi ya, ini teorinya. Pendanaan itu internal ya, return earning dulu kita ya. Ada untung kita kembangkan lagi, ada untung kita kembangkan lagi. Kalau kurang kita spontaneous financing, baru intended financing dari pihak luar, debt dan equity. Nah, debt ini bisa private, bisa publik ya, termasuk equity. Nah, ini tadi struktur pasar modal kita ya. Tadi sudah kita bahas. Nah, ini tadi ya kondisi market kita. Ini kondisi marketnya, ini manfaat go public, pendanaan tanpa batas, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan image perusahaan, insentif pajak, kelangsungan bisnis keluarga. Ya. Nah ini keterangannya, insentif pajak, ya ada syaratnya, ya kan. Nah syaratnya itu kita dapat corporate income tax, bonus atau diskon 5% Bapak Ibu, asal kepemilikan publik di atas 40%. Dan dimiliki dari 40% itu 300 pihak. Jadi kalau 40% tapi di bawah 300 pihak nggak dapat insentif. Jadi harus dua-duanya memenuhi. Ya, dan tarif pajak di bursa 0,1. Ya, menjaga kelangsungan family business ya. Jadi kadangkala keluarga itu untuk melangsungkan kelangsungan bisnisnya dia nggak mau IPO atau pendanaan. Justru supaya bisnisnya berkembang dengan baik maka dia harus go public. Ya. Nah, ini terkait persyaratan Bapak Ibu, ini persyaratannya. Jadi kita bisa masuk ke bursa, nggak harus papan utama, Bapak Ibu. Ini ada yang lebih light atau lebih ringan. Ini ada papan akselerasi. Ya, laba usahanya boleh rugi, ya kan? Dari laporan keuangan auditan dia harus wajar tanpa modifikasi atau wajar tanpa pengecualian. Ya, dan berdirinya cuma 1 tahun. Ya, jadi wajar tanpa pengecualiannya 1 tahun sejak berdiri. Permodalannya tidak ada aturan untuk yang akselerasi. Ya, jumlah saham juga tidak diatur. Jumlah saham yang ditawarkan publik minimal 20%, jumlah pemegang saham 300 pihak. Harga saham perdana di atas Rp50. Ya. Nah, kalau kita sudah lebih baik, di sini ada papan pengembangan. Kalau udah lebih besar ya, di sini laba usahanya lebih dari 1 tahun, asetnya di atas net tangible asset ya. Di atas 100 miliar kita udah bisa masuk papan utama, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ada persiapannya ya, tahapan-tahapannya nanti Bapak Ibu bisa lihat teknisnya ya. Nah, ini ada penunjukan penjamin emisi atau sekuritasnya, profesi penunjang ya. Di sini ya. Penawaran umum ya, pencatatan perdagangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini peraturan-peraturannya yang terkait Bapak Ibu nanti bisa klik. Saya sudah copy linknya masing-masing di sini. Terkait penawaran umum saham ya di sini ya. Jadi dari bagaimana bikin prospektus ya kan, penunjukan sekuritas ini semua udah diatur oleh POJK maupun peraturan Bapepam, karena ada beberapa peraturan yang belum di-update atau belum disesuaikan ya. Oke. Nah, ini terkait dengan obligasi ya, untuk sukuk, efek bersifat utang, obligasi daerah ya. Walaupun kita belum ada obligasi daerah tapi sudah ada aturannya. Nah, memang sekarang beberapa Pemda sedang mencoba membuat obligasi daerah ya, kayak Jawa Barat mungkin kita pertama kali nanti obligasi daerahnya ada di Jawa Barat ya. Sumut juga sedang mengupayakan membuat obligasi daerah. Nah, ini prosesnya ya kan, penawaran umum ya sampai dia di listing ya. Setelah listing baru ada pelaporan penggunaan dana nanti ya. Nah, di bursa Bapak Ibu juga ada program Road to IPO. Jadi kalau Bapak Ibu perlu informasi atau bimbingan dari bursa untuk bagaimana perusahaan Bapak Ibu untuk IPO, nah ini bisa diakses di websitenya ya. Nah, bursa ada program pembimbingan ya untuk perusahaan dengan aset kecil dan menengah untuk perusahaan terbuka.
Nah, ini Bapak Ibu pergerakan IHSG kita dari tahun 89 sampai 2001, ini sampai bulan Juli saya update. Sekarang kita Agustus belum selesai. Nah, memang bursa itu memberikan return 15,62 ya. 15,62. Jadi kalau ada yang minta returnnya di atas 15,62 ya mendingan Bapak Ibu IPO aja ketimbang private equity, karena di bursa 15,62. Ya, tapi memang kendalanya mungkin syarat-syaratnya belum cukup ya kan. Ya kalaupun ada premium ya tidak jauh dari ini. Tapi artinya kita tahu benchmarknya berapa sih ketika kita harus keluar dana untuk pendanaan. Nah, terus ketika IPO kita lihat ya kan kapan siklus yang tepat. Nah, jadi di Januari itu returnnya positif rata-rata, Februari positif, terus sampai bulan Agustus negatif, September negatif. Habis itu positif lagi, dan yang terbesar itu ternyata di Desember di Indonesia. Jadi kalau lihat dari siklusnya, IPO yang tepat itu di akhir tahun Bapak Ibu, ya, di Desember atau di awal tahun. Ya, tapi kalau dilihat dari returnnya memang Desember yang paling baik untuk IPO. Ya, dari sisi market timing. Ya. Nah, ini return tahunannya bisa naik 30%, bisa turun 40%, naik 100%, bisa turun 20%. Ya, bisa turun 50%, bisa naik juga 86%. Ya. Jadi naik turun, tapi rata-rata 15,62%. Nah, inilah return bulanan dan tahunan Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, ini istilah-istilah lain ya. Nah, jadi ini istilahnya, Bapak Ibu, istilah-istilah mungkin yang bisa membantu tadi ya, yang kira-kira kita belum paham. Ya. Mungkin itu nanti tambahannya nanti saya share ke Pak Ilham ya, Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan. Thank you Pak Pardomuan, lengkap sekali. Ada yang ditanyakan lagi, silakan. Atau kalau ada yang masih belum jelas, silakan nanti bisa kontak kita, atau nanti mau ketemu Pak Pardomuan juga silakan, nanti kita share juga kontak beliau ya. Yang pasti after course ini kita free konsultasi Pak ya, silakan. Ya. Apalagi ini grup-grup besar juga kalau ingin menerbitkan private atau mengakses private equity bisa konsultasi ke kita dan ke Pak Pardomuan. Ini opportunity tadi Pak Pardomuan sampaikan bahwa hari ini momen ini banyak sekali finance alternatif di luar sana gitu ya, dan itu harus diakses. Ya ini juga mungkin bagi teman-teman bisa jadi exercise untuk report ke corporate. Misalnya nanti kan bisa dilihat kita coba misalnya exercise ke salah satu firma private equity terkait produk kita, terus kita juga lengkapi semua persyaratannya, terus kita juga produknya kita komunikasikan, kita bikin t-shirt yang bagus gitu ya. Nah ini luar biasa gitu kalau kita nanti bisa berhasil dan membantu corporate juga untuk tumbuh gitu ya. Saya kira itu ya Pak Pardomuan ya, konklusinya luar biasa. Ini nanti next kita akan bicara lagi kalau misalnya ada yang belum jelas, dan kita bicara lebih detail lagi terkait dengan tema yang menarik ini. Saya kira itu, sekali lagi thank you ke Pak Pardomuan sebagai speakers kita kasih applause virtual. Thank you juga ke semua peserta dari teman-teman Sumarekon, dari Ciputra, dan dari Grup Jaya. Saya akhiri di sesi pagi ini dari tadi jam 10 sampai dengan hampir jam 12 siang ya. Udah masuk makan siang. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Thank you semua ya, sukses, sehat-sehat ya. Ya, Ya Pak.